Bismillahirrahmanirrahim. Menjadikan kita akhirnya paham, menjadi orang tua itu biasa, tetapi menjadi orang tua yang mengembalikan anaknya kepada pemilik yang memberikan anak itu kepada kita, itulah baru luar biasa. Karena sesungguhnya puncak karir tertinggi seorang ayah dan puncak karir tertinggi seorang ibu itu adalah ketika kita memiliki anak-anak yang kita kembalikan anak itu kepada Allah dan jalannya. Dan ini merupakan tugas terberatnya kita. Makanya tugas terberat seorang ayah dan seorang ibu itu bukan memberikan sandang, papan, dan pangan. Tapi sesungguhnya tugas terberatnya seorang ayah dan tugas terberatnya seorang ibu yaitu adalah bagaimana ketika kita mengembalikan anak itu kepada Allah dan mengembalikan anak itu kepada jalan dari zat yang memberikan anak itu kepada kita, yaitu adalah jalannya Allah. Maka itulah yang paling berat dalam kehidupan kita ketika kita diberikan amanah untuk menjadi orang tua. Makanya saya teringat ya, dulu saya ini ketika di Darussyahadah, saya itu pernah diantarkan oleh diantarkan oleh orang tua. Lalu kemudian ada khutbah ta'aruf, khutbah perkenalan. Bagi yang mungkin sering ke pondok pesantren tentunya paham tentang masalah khutbah ta'aruf. Saat itu saya masih belia, anak muda, baru selesai dari SMP sekitar 15 tahun. Dibawa oleh orang tua saya, kemudian kami mengikuti khutbah ta'aruf, khutbah perkenalan dengan pondok pesantren. Ada salah satu ustadz yang sepuh, yang bijak, beliau itu menyampaikan di dalam khutbahnya, yang mana Masya Allah perkataan beliau itu tidak pernah saya lupa. Walaupun sudah berlalu puluhan tahun semenjak saya pada kejadian itu, tetapi apa yang beliau sampaikan pada kesempatan itu tidak pernah hilang bagi saya. Dan masih saya ingat betul bagaimana kata-kata itu sangat membekas bagi hati saya. Karena memang saya tahu betul lah, apa yang disampaikan dari hati itu biasanya akan sampai kepada hati. Sang Ustadz itu menyampaikan kepada seluruh wali santri yang hadir pada saat itu, tak terkecuali saya sebagai calon wali santrinya, sebagai calon dari santrinya. Sang Ustadz itu menyampaikan, ibu-ibu dan bapak, anak-anak itu miliknya Allah. Anak-anak itu dititipkan oleh Allah kepada janinnya semua ibu-ibu di sini, dan dititipkan kepada bapak itu bukan untuk bapak miliki dan bukan untuk ibu miliki. Tetapi sesungguhnya ketika Allah menitipkan itu, maka Allah itu akan menguji kita. Apakah kita itu akan mengembalikan anak titipannya Allah kepada jalannya Allah, ataukah jangan-jangan kita itu tergoda oleh setan dan hawa nafsu memiliki anak itu dan tidak mengembalikan anak itu kepada jalannya Allah. Siapapun orang tua yang mampu melewati ujian, mengembalikan anak titipannya Allah kepada jalannya Allah yang menghantarkan kepada Allah, maka itulah orang tua yang sejatinya baru akan ketemu anaknya nanti di surga. Tapi siapapun orang tua yang tidak berhasil melewati ujian, ketika dititipi anak, dia kuasai anak itu, lalu diajarkan anak itu berbagai macam tentang perkara dunia dan tidak diajarkan untuk kembali mengikuti rel yang bisa menghantarkan dia kepada Allah yang memberi anak itu, maka itulah orang tua yang gagal. Walaupun dia tampaknya mempesona bagi banyak orang di dunia, tapi dia gagal karena dia tidak akan berjumpa lagi dengan anak-anaknya. Saya itu ketika mendengar itu, Masya Allah ya, ketika mendengar itu sudah cukup lama, puluhan tahun, tapi saya ingat betul, kata-kata itu sangat membekas bagi saya. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh sang Ustadz itu luar biasa. Bahwasanya sang Ustadz itu ingin menyampaikan kepada kita, bahwasanya anak itu yang miliknya Allah. Dan anak itu kemudian Allah berikan pada kehidupan kita itu sebenarnya adalah menguji kita. Apakah kemudian kita akan kembalikan anak itu menjadi miliknya Allah, lalu kemudian kita akan tempatkan dia pada rel yang akan menghantarkan dia kepada ridhonya Allah, ataukah justru kita akan tempatkan dia pada rel yang justru menjauhkan dia dari ridhonya Allah dan cintanya Allah. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham, ya Allah, kalau kita mengerti tentang semua ini, tentunya setiap orang tua itu akan berpikir panjang. Ternyata memiliki anak itu bukan hanya sekedar kebanggaan ketika anak itu lebih putih daripada kita, ketika anak itu lebih cantik daripada kita, ketika anak itu lebih tampan daripada kita. Anak itu bukan hanya urusan perhiasan. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, wajar mereka itu menempatkan anak mereka sekedar hanya menjadi perhiasan. Tapi bagi setiap orang tua yang ngerti bagaimana Islam itu telah mengajarkan kita tentang masalah ini, disinilah kita akhirnya paham. Sesungguhnya, Masya Allah,
tugas terberat menjadi orang tua itu bukan memberikan popok. Tugas terberat sebagai orang tua itu bukan membelikan pakaian. Karena maaf ya, orang-orang yang tidak beriman pun mampu membelikan pakaian dan membelikan popok untuk anak-anak mereka. Tapi tugas terberat selaku orang tua itu adalah bagaimana ketika kita harus mengembalikan titipannya anak, dikembalikan kepada relnya yang akan menghantarkan dia kepada zat yang memberi, yaitu adalah Allah. Karena apa? Sekali lagi, anak itu adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dilihat mana yang terbaik amalnya. Dan Allah melihat siapa yang mengembalikan anak titipan itu kepada Allah dan siapa yang tidak mengembalikan anak titipannya Allah dan hanya dia kuasai dengan egosentrisnya. Nah, itulah sejatinya orang yang gagal dan sejatinya tidak akan pernah berjumpa kembali dengan anak-anak mereka ketika mereka gagal untuk menghantarkan anak mereka menuju kepada Allah dan keridhaannya sebagaimana Allah telah menitipkan itu kepada kita. Makanya tadi saya sampaikan puncak karir tertinggi seorang laki-laki dan perempuan bukanlah ketika mereka memiliki perusahaan, bukan. Puncak karirnya seorang laki-laki dan perempuan itu bukanlah ketika mereka mampu memiliki profit dan pemasukan income yang ratusan juta setiap bulannya, bukan. Tapi sesungguhnya puncak karir tertinggi seorang laki-laki dan seorang wanita itu adalah salah satunya adalah kalau mereka itu berhasil untuk mendapatkan anak-anak mereka yang sholih, anak-anak mereka yang taat, itulah sejatinya. Bagaimana besarnya karir yang mereka miliki ini akan membawa keberuntungan bagi kehidupan mereka kelak di akhirat. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita harus bermuhasabah. Kita ini harus betul-betul luar biasa untuk merenungkan kembali. Sebenarnya yang kita lakukan selama ini kepada anak kita itu apa? Apakah kita hanya memberi kepada anak kita sandang, papan, atau papangan? Hanya sekedar itu yang kita berikan? Ataukah memang kita ini sudah berupaya untuk menjaga anak kita dari api neraka yang sejatinya? Itulah tugas terbesar dan itulah tugas primer yang pertama yang Allah sampaikan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan itulah yang harusnya menjadi sebuah perenungan besar bagi kehidupan setiap orang tua ketika mereka telah diberikan oleh Allah dengan anugerah anak. Makanya Masya Allah terkadang anak-anak itu akhirnya tidak tahu tentang jalannya Allah itu ya karena kesalahan orang tua. Berapa banyak anak yang durhaka kepada Allah karena anaknya, karena orang tuanya telah durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepadanya dan kepada orang tuanya dan kepada Allah. Karena apa? Karena banyak orang tua tidak menyadari apa yang harusnya mereka lakukan kepada anak, apa yang harus mereka kerjakan kepada anak, visi dan misinya apa ketika memiliki anak, disebabkan karena mereka tidak tahu ini, akhirnya inilah yang akhirnya menjadikan anak-anak itu tidak mengerti kewajibannya dalam kehidupan ini, disebabkan karena kesalahan yang pernah dilakukan seorang ayah dan seorang bunda di dalam kehidupan mereka ketika memiliki keturunan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi.